Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau kita tidak mau apa jadinya kalau kita semua mau menang sendiri, atau kalau kita tidak mau berteman dengan teman yang berbeda suku atau agama. Tentu suasananya akan berbeda. Suasananya pasti tidak nyaman ya. Padahal kita tinggal di negara yang penuh dengan keberagaman. Ada banyak suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu adalah kekayaan bangsa kita yang harus kita jaga bersama-sama. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa itu persatuan dan kesatuan, mengapa persatuan penting bagi kita, bagaimana cara menjaga persatuan dan bagaimana menjaga persatuan mulai dari rumah, sekolah, hingga masyarakat. Materi yang pertama itu sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya. Di sini sudah ada yang tahu apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan berasal dari kata dasar satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah, dan satu apa itu pengertian persatuan dan kesatuan? Persatuan berasal dari kata dasar satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, persatuan mengandung arti menyatunya sebagai persatuan mengandung berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda ke dalam satu tujuan bersama. Sedangkan kesatuan adalah bentuk dari hasil persatuan yang telah menjadi satu kesatuan yang utuh, kokoh, dan tidak dapat mudah dipecah oleh perbedaan. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan adalah kondisi di mana perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik itu suku, agama, ras, dan budaya maupun bahasa, dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis sebagai satu bangsa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar makna persatuan bagi bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, beragam bahasa daerah, dan berbagai agama yang dianut oleh penduduknya. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini akan
tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa memicu konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan sangat penting agar bangsa Indonesia tetap utuh, aman, dan damai. Semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mencerminkan semangat persatuan di tengah keberagaman. Nah, yang ketiga yaitu contoh sikap menjaga persatuan. Nah, persatuan dan kesatuan bukan hanya ide atau slogan, tetapi harus mewujudkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam lingkungan rumah ada contoh sikap menjaga persatuan di rumah, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan saudara berdasarkan usia, jenis kelamin, atau kemampuan. Nah, yang kedua yaitu membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh sebagai wujud gotong royong dalam keluarga. Nah, dan yang ketiga yaitu menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Nah, di lingkungan sekolah yaitu contohnya berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan suku atau agama. Nah, yang kedua yaitu menjaga kerjasama antar kelompok. Yang kedua yaitu menjaga kerja sama saat belajar kelompok. Yang ketiga itu tidak mengejek atau merendahkan teman yang berbeda latar belakang. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab dan semangat kebersamaan. Nah, di lingkungan masyarakat sendiri contohnya yaitu aktif mengikuti kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Yang kedua, menyapa dan menghormati tetangga dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, tidak menyebar hoaks atau kabar bohong yang bisa memecah belah. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam kegiatan sosial seperti ronda malam, karang taruna, atau posyandu. Nah, yang keempat yaitu manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan memberikan banyak manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, hidup menjadi aman dan damai. Ketika masyarakat hidup rukun, maka kehidupan sosial akan berjalan dengan baik dan nyaman. Yang kedua, kerjasama menjadi lebih terjalin. Warga yang bersatu akan lebih mudah bekerja sama dengan berbagai kegiatan. Nah, yang ketiga yaitu menghindari konflik dan perpecahan. Persatuan dan kesatuan masyarakat lebih toleran dalam perbedaan. Nah, yang keempat yaitu negara menjadi lebih kuat dan disegani. Persatuan membuat bangsa menjadi solid, tidak mudah dipecah belah oleh pihak luar. Dan yang terakhir adalah cita-cita nasional lebih mudah dicapai. Dengan semangat kebersamaan, pembangunan dan kemajuan bangsa dapat diraih bersama-sama. Baik, sebagai kesimpulan hari ini yaitu persatuan dan kesatuan adalah pilar utama bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa adanya persatuan, semua potensi dan kekayaan bangsa akan sia-sia karena terpecah belah. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tanamkan dalam hati semangat kebersamaan, toleransi, dan cinta tanah air.
agar Indonesia jaya, aman, dan sepanjang masa. Sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.